Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jamie dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu jaringan kampus. Kalau dengar tentang jaringan kampus, biasanya teman-teman itu anggap adalah jaringan ada di sekolah ataupun di universitas kan. Nah, sebenarnya itu juga benar, tetapi juga dikatakan tidak tepat. Karena jaringan kampus sendiri itu pengertian lebih luas daripada itu. Kita sebagian besar pasti ada jaringan WiFi di rumah dan biasanya WiFi ini otomatis berhubungan ke device kita ketika kita baru sampai di rumah. Hal ini berbeda dengan jaringan kampus. Jaringan kampus ini adalah jaringan LAN yang terhubung penuh dalam wilayah geografis yang berkesinambungan dan terbatas. Dalam artinya ini, jaringan kampus merupakan kumpulan jaringan LAN yang saling berhubungan yang melayani perusahaan, lembaga pemerintah, universitas, atau organisasi serupa. Jaringan kampus ini memiliki struktur jaringan lebih kompleks di mana dia membatasi akses jaringan seperti di universitas yang memiliki jaringan kantor tertutup untuk guru dan juga jaringan semi terbuka bagi mahasiswa untuk mengakses sumber belajar dan menjelajahi internet. Kalau di perusahaan itu memiliki jaringan internal tertutup untuk karyawan serta memfasilitasi pekerjaan kantor mereka sambil memastikan keamanan. Kunci dari jaringan kampus terletak pada infrastruktur yang mendasarinya, di mana jaringan kampus yang merupakan bagian tak terpisahkan. Jaringan kampus ini merupakan kunci yang memungkinkan untuk menjembatani semua jenis kampus ke dunia digital. Jadi, apa sih perbedaan jaringan kampus ini? Jaringan kampus berbeda dalam ukuran dan bentuk. Perbedaan tersebut dirinci dalam 5 aspek. Yang pertama adalah skala jaringan, yang kedua akses terminal, yang ketiga platform manajemen, keempat platform sendiri, dan yang kelima itu adalah platform aplikasi layanan. Yang pertama itu adalah skala jaringan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu jaringan kampus kecil, menengah, dan besar. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa skala jaringan di sini adalah sesuai dengan ukuran dari kampus tersebut. Misalkan kampus kecil, berarti skala jaringannya pasti juga kecil. Begitu pula dengan menengah dan besar. Semakin besar kampus tersebut, maka pastinya semakin banyak syarat dan ketentuan yang lebih kompleks lagi jaringan yang dibangun seperti itu. Yang kedua itu adalah akses terminal. Akses terminal sering dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari jaringan kampus. Hal ini karena banyak sekali terminal akses juga merupakan pemilik jaringan kampus, atau karena administratornya yang dapat memperoleh izin terminal melalui manajemen untuk mengelola terminal jaringan kampus. Ketika terminal akses dianggap sebagai bagian dari jaringan kampus, administrator jaringan kampus dapat mengelola dan membatasi terminal secara aktif dan menyederhanakan sebuah solusi. Misalnya, kayak perangkat lunak antivirus ditentukan diinstal secara paksa di terminal. Pendekatan ini sangat mengurangi ancaman virus dan menyederhanakan solusi antivirus yang digunakan di seluruh jaringan kampus. Yang ketiga adalah platform manajemen. Platform manajemen ini ada 2 jenis, yaitu yang tradisional dan yang baru. Untuk platform manajemen jaringan tradisional biasanya merupakan rumah bagi berbagai sistem manajemen jaringan yang menyediakan sejumlah terbatas fungsi manajemen dan pemeliharaan jarak jauh untuk jaringan atau perangkat. Namun, generasi terbaru platform manajemen jaringan mengambil peran baru yang masih menerapkan network management system. Tetapi yang paling penting itu adalah dia tetap menawarkan fungsi manajemen dan pemeliharaan yang berubah secara radikal. Misalnya, manajemen otomatis dari skenario atau proses umum terbaru adalah dasar untuk aplikasi layanan. Ini menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi atau API, di mana sistem layanan dapat memanggil sumber daya jaringan. Platform manajemen jaringan terbaru juga dapat digunakan untuk membangun platform keamanan generasi berikutnya. Yang keempat itu adalah keamanan platform. Keamanan platform tingkat lanjut menggunakan data besar di seluruh jaringan yang disediakan oleh platform manajemen jaringan untuk mempertahankan diri dari Advanced Persistent Threats atau APTs. Yang kelima adalah platform aplikasi layanan. Zaman sekarang, banyak sekali layanan akan dikembangkan dengan menggunakan basis yang disediakan oleh platform manajemen jaringan. Dengan cara ini, platform aplikasi layanan akan terbentuk di atas jaringan kampus. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai jaringan kampus. Saya ucapkan terima kasih.